Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jadi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang terjadi beberapa hari yang lalu ini merupakan jadi sebuah trending dan dibicarakan oleh banyak orang. Dan sepertinya karena kebebasan berpendapat dan sosial media yang sekarang ini begitu canggih, membuat semua warga negara Indonesia terutama ini jadi melek politik dan melek tentang hak dan kewajiban mereka. Saya nggak mau bahas tentang apakah kamu sudah baca, saya sudah baca, karena ya jujur aja kita nggak ada orang yang pernah baca undang-undang. Dulu pun waktu saya masih SD, SMP, saya akhirnya ngafalin Undang-Undang 45 hanya karena saya mau ikut cerdas cermat waktu itu. Nah, tapi overall, sebenarnya yang ingin saya bahas di sini adalah kedepannya ini akan seperti apa. Apakah ini akan terus jadi permasalahan, atau sebenarnya ini adalah pembuka sebuah hal atau kesempatan baru yang akan membawa keberpihakan dan keberhasilan untuk masyarakat yang membutuhkan saat ini. Nah, nggak usah berlama-lama, saya akan bahas dulu. Tapi di sini ada kartu yang akan saya baca. Tapi sebelumnya silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena saya akan membahas ini dari awal. Dan datanya dari sini saya akan bacakan. Jadi Omnibus Law atau rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya disahkan menjadi undang-undang lagi, bukan rancangan undang-undang, pada paripurna ke-7 masa persidangan pertama di 2020 ke 2021 ini. Nah, itu disahkan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan ini dinilai membawa dampak buruk terhadap buruh dan tenaga kerja, terutama yang ya saat ini, ya, jangan salah loh ya, pegawai bank itu juga buruh, tapi yang dimaksud lebih ke buruh yang saat ini ada di pabrik dan sebagainya itu tadi. Nah, bahkan saya lihat paranormal pun ikut ada masuk ke situ. Tapi Omnibus Law ini sebenarnya pertama kali itu kapan sih? Pasti kalian semua bertanya-tanya. Kok tiba-tiba muncul kata yang ini keren banget, bukan bahasa Indonesia. Jadi Omnibus Law ini pertama kali disuarakan oleh Presiden kita, Pak Jokowi atau Joko Widodo, pada pidato pertamanya setelah beliau ini dilantik menjadi presiden di sekitar setahun yang lalu, kalau nggak salah, 20 Oktober 2019. Beliau mengatakan bahwa beliau akan mengesahkan, bekerja sama dengan DPR, akan mengesahkan sebuah undang-undang yang ini konsep hukum perundangan ya. Dia akan mensimplifikasi. Jadi kegunaan Omnibus Law ini ada dua, yaitu yang pertama adalah merampingkan regulasi, dan yang kedua itu mencoba untuk merevisi peraturan-peraturan yang dianggap terlalu rumit dari perundangan yang sudah ada. Jadi kebayangkan perundangan itu ada puluhan, kalau itu satu-satu ditinjau, itu mungkin nanti 5 tahun memerintah dan DPR 5 tahun menjabat baru selesai. Nah, akhirnya diciptakan satu undang-undang yang akan memayungi, yang akan menjelaskan dan berusaha untuk bisa merevisi jika diperlukan dari perundangan yang sudah ada. Nah, payung perundangan itu tadi yang dinamakan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang pertama ini. Omnibus Law yang kedua adalah tentang perpajakan nanti. Tapi yang pertama aja seperti ini gegernya, saya nggak tahu yang kedua nanti seperti apa. Nah, ini semua terus kemudian jadi permasalahan saat dianggap disahkannya di saat pandemi, dianggap disahkannya secara cepat dan tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Sempat ada satu pembahasan yang lumayan seru saat ini, kok nggak disosialisasikan ke masyarakat, ini jadinya seperti apa. Nah, terus kemudian dari DPR ini, dan badan legislatifnya ini atau baliknya ini mengatakan bahwa lah, semua rapat yang sudah terjadi selama ini itu ditayangkan di TV parlemen yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi bukannya mereka yang harus menghubungi orang per orang atau badan per badan yang merupakan perwakilan dari 270 juta masyarakat Indonesia, tapi melainkan ya ini silahkan diakses, silahkan dikawal, disuarakan lewat wakil rakyatnya jika memang ternyata ada yang tidak sesuai. Tapi kita akan lihat dari kartu ini. Tapi overall kalau saya sendiri berpendapat, ingat ya, saya nggak akan bahas tentang pasal per pasal karena juga percuma. Kecuali kalau yang nonton ini adalah mungkin ahli hukum atau serikat buruh, saya nggak tahu. Tapi saya sebagai masyarakat awam berusaha menjelaskan ke masyarakat awam yang lain. Yang pertama adalah ini sebenarnya adalah saat yang keren. Kenapa keren? Karena buat pertama kali sejak pemerintahan Pak Harto. Jadi setelah Pak Harto turun, Pak
B.J. Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, itu belum pernah ada yang bisa seperti Pak Jokowi ini. Oke, mungkin kalian akan menganggap saya simpatisan Jokowi atau apapun, tapi saya nggak melihat Pak Jokowinya. Tapi keadaan sekarang ini keren, di mana Presiden dan DPR ini nggak eker-ekeran kalau bahasa Jawanya. Mereka ini sependapat. Bahkan saat ini DPR mau mengesahkan, itu artinya sama kayak zaman dulu waktu Pak Harto dengan DPR-nya, yang ya kalau dulu kan DPR-nya takut sama Pak Harto, karena kalau ada apa-apa ya bisa kenapa-kenapa. Nah, tapi kalau sekarang ini di era demokrasi seperti ini, di mana DPR terus kemudian sependapat, ini adalah sesuatu yang keren. Ya walaupun ternyata memang ada beberapa fraksi yang tidak setuju, karena fraksi ini kalau konon katanya yang nggak dikasih jatah menteri. Nah, tapi itu nggak akan kita bicarakan di sini karena itu juga cuma konon. Nah, yang akan saya bicarakan lebih ke apakah omnibus ini akan memberikan dampak positif atau tidak. Yang pertama adalah satu judgment. Jadi satu hal yang ini yang harus kita hindari. Judgment ini artinya kita menilai satu orang atau sesuatu berdasarkan hanya sepersekian masa dalam umur hidup yang lebih panjang. Misalkan ada orang datang kepada kita, dia melihat kita dengan ketus seperti itu, terus kita bilang, orangnya ketus. Nah, itu nggak bisa kita bilang seperti itu kalau kita nggak kenal. Jadi, agar judgment ini tidak terjadi, kita harus cari tahu, kita harus kumpulkan informasi. Bahkan, kalau perlu informasi yang tidak sepaham sama kita. Jadi, kadang-kadang kita kalau di Facebook, temennya ini semuanya sama, monoton. Satu keyakinan yang sama, bukan keyakinan agama. Misalkan kalau, saya nggak suka sama pemerintah, atau pemerintahan, akhirnya terus kemudian semua teman-temannya adalah yang seperti itu. Nah, coba dengarkan dari sisi sebaliknya. Begitu pula kalau yang ternyata kita adalah yang pro pemerintah. Nah, tapi apapun itu sebaiknya untuk kehidupan kita hari ini dan berikutnya tidak melakukan satu penghakiman terhadap sesuatu sebelum kita mencari tahu tentang sesuatu itu tadi. Dan ini yang saya lakukan. Saya pun belum tiba-tiba sampai di satu titik di mana saya menyetujui atau tidak, tapi saya berusaha untuk mengumpulkan informasi, membaca banyak tulisan, dan juga menyaksikan beberapa video perdebatan antara orang yang pro dan kontra. Dan ini semua yang saya harapkan kalian semua lakukan sebelum kalian menyuarakan apapun, hanya berdasarkan sesuatu yang, itu omku yang buruh kemarin bilang, itu kemarin tetanggaku yang... Informasi ada di genggaman tangan. Seperti kalian memilih untuk mendengarkan dan menonton video ini adalah informasi. Tidak harus serta-merta kalian percayai, tapi coba dengarkan sampai selesai. Judgment adalah satu nilai yang harus kita aplikasikan ke dalam diri kita, terutama di kasus seperti ini. Nggak terus tiba-tiba karena mahasiswa kita harus ikut demo dan sebagainya. Binder dan that, tidak seperti itu. Dan coba pikirkan dengan masak-masak. Yang berikutnya lagi adalah the Five of Cups. Five of Cups adalah kartu yang menyoroti kecenderungan kita untuk lebih fokus kepada hal-hal yang negatif instead of hal-hal yang positif. Jadi saat 3 cups sudah tertumpah, isinya sudah semburat kemana-mana, kita jadi lupa kita punya 2 cups yang lain, dan kita langsung rendah hati dan memikir kalau ini nggak ada jalan keluar lagi. Yang saya lihat di sini, Omnibus Law ini akan menjadi sebuah terobosan. Seperti tadi saya bilang, bahwa banyak sekali perundangan yang harus direvisi, yang kalau akan direvisi satu demi satu, ini akan memakan waktu lama sekali. Dengan ini semua, saat ini, kemudahannya seperti ini. Seseorang dulu yang ingin mendirikan perusahaan, sekarang akan dengan gampang melakukan itu. Kalau belum pernah, saya pernah, dan dulu itu ribet sekali. Bayang dong, bikin, jangankan seperti itu, bikin KTP dan sebagainya aja, kita harus melewati banyak yang dibilang calo atau apapun itu. Nah, kebayang nggak kalau itu ternyata bisa direvisi atau bisa disimplifikasi. Dengan kemudahan itu artinya apa? Iklim berusaha, dukungan terhadap pengusaha, dan juga perlindungan terhadap buruh itu akan lebih baik lagi. Loh, Mas Denny tahu dari mana? Nah, makanya itu. Ini semua harus dibicarakan dan harus dilaksanakan dengan baik. Kalaupun ternyata ada sesuatu yang tidak sesuai, ya dilaporkan saja. Nah, ini sesuatu yang harus kita lihat dengan lebih baik lagi. Nanti dengan seperti ini, orang jadi mendatangkan tenaga kerja dari luar datang ke Indonesia, dan terus kemudian ini menjual negara kita, ya itu harus kita kawal.
Toh ini juga sudah ditanda tangan dan kita memang harus melaksanakan ini. Jadi kita harus fokus kepada sesuatu yang positif yang akan bisa kita lakukan. Melihat ini, bahwa sebenarnya ini intinya kita harus tahu untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengutip pembicaraan politikus yang mereka ini punya satu tendensi politik untuk mengutarakan hal itu tadi. Jadi saat ingat, orang terus kemudian bersama dengan kita meminta kita untuk tidak menyetujui, bukan artinya mereka sama-sama tidak setuju. Mungkin saja mereka itu merasa terganggu periuknasinya atau pendapatannya saat Omnibus Law ini terjadi. Misalkan mereka selama ini mendapatkan satu uang melalui pungutan liar yang ada, terus kemudian karena Omnibus Law ini semua dipermudah, perizinan ke pusat lebih gampang, mereka nggak dapat uang lagi. Nah, coba telusuri berita ini, jangan langsung percaya pada Denny Darko, cari berita yang lainnya. Nah, berikutnya lagi adalah sama seperti yang tadi saya tegaskan dari kartu sebelumnya, this is a seven of cups condition, di mana kita tidak bisa langsung serta-merta percaya kepada satu orang. Jangan percaya sama saya, jangan percaya pada siapapun kecuali mericek pendapat saya didasarkan oleh pendapat yang lainnya. Ingat, bahwa apa yang saya katakan bisa saja ini kebohongan. Tapi jika ini dicek ke beberapa orang yang lain, bahkan mungkin jika orang tersebut berlawanan pihak ternyata sama, ya mungkin itu artinya kebenaran. Nah, dengan hanya itu saja, kita pun tidak bisa menjudge atau melakukan judgement di kartu pertama ini tadi. Kita harus tetap melakukan sesuatu yang positif dan kita melihat apa yang bisa kita ambil dari hal itu tadi. Nah, hati-hati terutama jika ternyata orang tersebut memiliki satu afiliasi politik. Misalkan, lihat satu berita diberikan oleh kanal tertentu, setelah kita lihat bosnya ternyata, afiliasinya dengan lawan politik pemerintah yang sekarang. Ya, jangan terus kemudian langsung percaya, karena ada saja mungkin ini satu perlawanan politik di situ. Ini yang harus kita lihat. Dan kita lihat benar bahwa saat ini sebenarnya demokrasi terjadi dengan yang paling tinggi dan paling bisa diapresiasi dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Semuanya transparan, bisa disuarakan, dan kita lihat sebenarnya apa yang kita lihat ini bisa kita perjuangkan. Nah, berikutnya lagi adalah the wheel of fortune. Jarang sekali kondisi ini ada. Saat ini adalah saat yang keren banget. Kita beruntung banget bisa hidup di masa seperti ini, walaupun dengan pandemi ini tadi. Artinya apa? Saya yakin Indonesia akan berubah. Setelah 30 sekian tahun, 40 tahun ini terjadi, saya pikir ini adalah satu tonggak perubahan Indonesia. Dan kita akan melihat Indonesia yang lebih baik lagi, lebih maju lagi sebagai sebuah negara yang tidak akan disamai oleh negara yang lain. Dan ini adalah satu hal positif di mana kita bisa hidup menjadi saksinya. Simpan rekaman ramalan ini karena kita akan tahu, buktikan bahwa kita semua akan bersyukur bahwa dengan adanya undang-undang ini semuanya akan menjadi lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya. Lah, tapi apakah memang betul seperti itu? Jangan-jangan ini cuma nguntungin Pak Jokowi yang anaknya mau jadi kepala daerah di... Oke, tunggu dulu, kita lihat dulu ada Eight of Swords di sini. Namanya politik, pasti akan menguntungkan orang-orang yang memang ada di situ. Nggak mungkin Pak Jokowi ini jadi orang suci yang hanya ingin memperjuangkan Indonesia tanpa ada tendensi tertentu. Kalaupun tendensi tertentu itu kemudian dijudge sebagai sebuah gila mata duitan atau haus berkuasa dan sebagainya, oke, kita kesampingkan. Siapa tahu sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa merubah ini semua. Dengan berakhirnya masa pemerintahan Pak Jokowi di periode yang sekarang ini, artinya kita akan belum tentu mendapatkan pemimpin yang seperti dia. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang berani menerabas semua kebobrokan masa lalu. Apakah Pak Jokowi ini baik? Saya bilang belum tentu. Karena kita tetap harus menilai beliau. Tapi apakah lebih baik daripada sebelumnya? Ya. Dan saya merasakan itu dengan tujuannya dia untuk mempermudah semuanya, membuat semuanya lebih simpel lagi. Dan ini bukan, saya nggak dibayar, video ini nggak ada hubungannya apa-apa dengan semua itu tadi, saya pun bukan buzzer, tapi yang pasti kita harus lihat bahwa sebenarnya ketakutan kita ini adalah jalan keluar kita. Saya bilang, kalau sekarang saya mendukung Pak Jokowi, ya kecuali ada seseorang yang lebih baik. Dan saya lihat belum ada. Dengan semua yang ada ini, saya pikir cipta kerja adalah sesuatu yang harus kita kawal. Dan kita akan jadikan ini jalan keluar untuk kita bisa membangun Indonesia dengan lebih pesat lagi dan memberikan satu kesempatan hidup yang lebih baik untuk anak cucu kita. Nah, kalau ternyata di dalamnya ada kemungkinan dan hal-hal yang lain, yang kemudian, Mas, ini nih bentuk oligarki, satu kekuasaan yang cuman
segelintir orang saja terus kemudian menciptakan satu kebijakan yang menguntungkan mereka. Bukankah itu artinya politik? Nah, tapi bagaimana caranya agar ini tidak merugikan dan agar ini menguntungkan lebih banyak orang lagi? Itu yang harus kita lakukan. Ini yang saya lihat di sini. Kita harus membuka mata. Tapi untuk membuka mata, talinya harus digesekkan ke pedang. Dan kita harus berani mendekati pedang itu dan melihat bahwa ini sebenarnya adalah masalah yang bisa kita hadapi. Dan berikutnya lagi adalah Eight of Coins. Jangan sampai semua ini membuat kita berpaling dari pekerjaan kita. Tetap beraktivitas, bekerja. Karena kita tidak ada gunanya berusaha untuk berteriak-teriak untuk membatalkan ini. Kalau memang mau membatalkan harusnya dari awal, disuarakan kepada wakil rakyat dan terus kemudian dibicarakan untuk ini bukan dibatalkan, tapi direvisi pasalnya agar sesuai. Kalau seperti ini sama dengan kita melawan undang-undang kita. Karena semua sudah disepakati dan terus kemudian setelah ditandatangani, terus kemudian kita menyalahkan DPR dan pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemarin memilih wakil rakyat yang itu? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi next time apa? Kalau kalian merasa kalian ingin diwakili oleh seseorang, pilih wakil rakyat yang memang kalian cocok. Jangan sampai kejadian seperti ini semua sudah jadi dan terus kemudian semua protes. Dan ini pun sebenarnya dipertanyakan saat ada beberapa fraksi yang protes di saat akhir. Nah, kemana mereka saat ini semua disusun? Ini adalah satu hal yang dimana kita harus fokus mengerjakan apapun yang kita kerjakan, tidak terus kemudian santai. Waktu ditanya, tahu nggak tentang ini? Nggak tahu. Begitu nanti disahkan, apa nih? Enak aja, ayo kita demo. Sedangkan demo itu terus kemudian merusak fasilitas umum, memberhentikan pekerjaan orang lain, dan membuat satu iklim usaha yang menjadi semakin buruk dan kepercayaan investor untuk menanamkan modal. Kenapa sih Bang Darko ini ngomongnya tentang investor-investor? Bisa nggak sih kita hidup dengan diri kita sendiri? Udah telat. Harusnya dulu kita jadi negara kayak Korea Utara, tirai bambu kayak Cina. Nah, dengan seperti itu kita nggak akan terpengaruh oleh pergerakan IHSG, pergerakan valuta asing, dan semuanya yang ada terjadi di luar negeri. Kalau seperti ini artinya semuanya harus kita waspadai. Bahkan pemerintah pun yang berusaha untuk takut, pemerintah daerah yang berusaha untuk menekan angka COVID ini pun itu karena dipengaruhi hal seperti itu. Lalu kemudian kita harus tahu bahwa memang akhirnya rakyat ini, masyarakat ini memiliki satu hal yang satu ini, the missing cups di sini. The Eight of Cups harusnya nggak disusun seperti ini, tapi ada satu cups yang missing. Dan kepercayaan itu yang hilang dari pemerintah terhadap DPR dan Presiden. Tapi ini sebenarnya bawaan dari dulu. Bahwa dulu itu kita kan nggak tahu menahu ini. Rapat ya rapat aja, taunya cuma muncul di TVRI dan kemudian mengeluarkan undang-undang dan kita nggak peduli. Semakin kesini kita semakin peduli. Tapi hati-hati, jangan sampai kita diarahkan atau digerakkan oleh keinginan segelintir orang yang merasa dirugikan oleh pemerintah yang sekarang atau usaha untuk merevisi menjadi yang lebih baik ini tadi, dan mereka menunggangi ini semua dengan membayar atau mengarahkan ke sesuatu yang tidak kita inginkan. Ingat bahwa di atas sana itu yang terjadi adalah perebutan kekuasaan. Dan buruh, rakyat itu hanya pionnya. Tetapi saat seseorang menjadi DPR dan menjadi pemerintah, maka kita bisa meminta pertanggungjawaban mereka. Nah, yang berikutnya lagi adalah the Seven of Coins. Memang banyak hal yang akhirnya ini jadi sesuatu, tapi kita nggak terlalu puas dengan kondisi ini. Tetapi kita harus mensyukuri bahwa apa yang tumbuh ini buat sebagian orang yang lain yang tidak bersama kita, ini adalah hal yang positif. Nah, kita ambil positifnya seperti kartu ketiga tadi. Bahwa apapun yang ada di depan kita ini sebenarnya adalah sebuah peluang. Nah, kita tidak boleh selalu berpikir, nggak puas nih. Ini seperti ini, nggak harusnya seperti ini, dan sebagainya. Tapi kita tidak berusaha untuk masuk ke dalamnya dan merubah dari dalam. Nah, berikutnya lagi kita harus percaya bahwa memang semuanya kita kembalikan pada Sang Kuasa. Semua yang terbaik kita berdoa, semoga ini adalah jalan yang terbaik untuk bangsa. Dan jangan sampai demo ini satu merusak fasilitas umum, menyulitkan orang lain, apalagi melukai dan menghilangkan nyawa orang. Kita harus percaya bahwa semua yang tertinggi ini ada di Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu semua tidak akan terjadi tanpa kehendak dari Sang Kuasa ini. Tapi tetap kita harus hati-hati. Seperti kita ketahui bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang presiden, tetapi dia akan dikelilingi oleh politikus. Dan sebagai manusia tidak juga terlepas dari beliau kemudian dipengaruhi ataupun dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Nah, karena itulah kita sebagai warga negara,
sebagai sebuah kongregasi yang lebih besar ini untuk bisa mengawal ini semua, selalu menyuarakan keinginan kita, tapi dengan satu koridor undang-undang yang tidak kita langgar. Ini semua harapan kita semua, dan apapun itu sudah ditandatangani. Mau dibatalkan sepertinya memang nggak mungkin, tetapi ini harus kita kawal, dan kita harus kenang hari ini, dan kita ingat untuk selalu menuntut janji-janji mereka, politikus yang sudah mendeklarasikan untuk menjadi wakil kita di kemudian hari ini nanti. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.